Hai guys, hai teman-temanku semua, bertemu kembali di Sunbridge Tarot. Salam dari saya dan semoga sihat-sihat dan berbahagia selalu ya. Di tema readingan hari ini, saya akan membahaskan sebuah request dari kolom komentar, iaitu apakah dia masih mengingati dan memikirkanmu. Teman-teman, hari ini kita akan cuba mencari tahu sama ada seseorang yang sedang kamu fokuskan saat ini masih memikirkan dan masih peduli akan dirimu. Baiklah, kita akan terus ke pembacaan umum hari ini yang juga terbuka untuk semua jenis hubungan. Perlu saya ingatkan bahawa readingan ini mungkin resonate atau tidak sama sekali dengan kamu ya. Berbijaksanalah dalam menyikapi setiap bacaan. Teman-teman, kita mulakan dengan mengecek dahulu energi dia saat ini. Nah, siapakah dia yang sedang kamu persoalkan di minda dan fikiran kamu saat ini? Sama ada dia masih memikirkan dan peduli akan dirimu. Dan kamu sering-seringan bertanya teman-teman ya, apakah dia masih memikirkan kamu? Apakah masih ada sikap kepedulian dari orang ini terhadap diri kamu? Dan hari ini kita akan cuba menyimak isu ini ya. Baik teman-teman, kita lihatkan dahulu energi si dia. Siapakah dia? Seseorang yang sedang kamu persoalkan di minda kamu ketika ini. Sama ada dia masih mengingati atau masih ada rasa peduli terhadap diri kamu. Queen of Cups. Wow. Kad pertama ya, sudah menunjukkan fikiran dari seseorang ini teman-teman ya. Saya merasakan dia sedang banyak berfikir, sedang banyak kepikiran ya sepertinya ya. Sebenarnya dia sangat menyayangi kamu. Dan saya merasakan dia banyak berfikir tentang kamu akhir-akhir ini ya. Sedang galau, sedang kerunsingan fikiran. Nah, di sini teman-teman banyak perkara yang dia fikirkan. Salah satunya adalah kamu. Dan saya juga merasakan dia memikirkan perkara-perkara yang lain. Kacau fikirannya teman-teman. Tetapi dari jiwa dan perasaannya, saya merasakan orang ini memiliki perasaan yang dalam untuk kamu dan sekurang-kurangnya dia memendam rasa ini. Itu yang saya tarik dari kad pertama ini teman-teman ya. Kita akan cuba lihat lagi. Nine of Wands. Wow. Perasaan yang ada energi keputusasaan. Mungkin kamu atau orang ini sedang menjaga jarak ya, membina batasan ataupun sedang berenggang saat ini. Kurang communication ya, mungkin tidak banyak mengabari satu sama lain. Seperti menjaga batasan masing-masing di sini, atau beberapa di antara orang ini yang sedang kita bincangkan saat ini, jika kamu tidak banyak mengabari si dia. Mungkin beberapa di antara dia ini sedang sakit teman-teman. Recovery ya, menunjukkan baru sembuh dari sakitnya. Entah kenapa ya, jika digabungkan dengan kad pertama ini, dari segi usia teman-teman, saya merasakan orang ini lewat 40-an, 50-an, 60-an begitu ya. Mungkin ada yang jauh lebih tua dari segi usia. Dan entah kenapa, saya juga merasakan ada energi kesepian. Mungkin beberapa di antara kamu berdiri dengan seseorang yang harus menjaga dirinya. Maksudnya begini teman-teman, sama ada dia memiliki pasangan ataupun dia seorang jomblo, single parents, dia seperti sedang kesendirian. Sakit pun mungkin tidak ada yang tahu begitu. Itu energi yang saya tangkap di sini ya. Seperti dia sedang sakit dan tidak ada orang pun yang mengetahui perkara ini dan dia tidak memberitahu kamu. Yalah teman-teman ya, tidak mahu membebankan orang lain. Dan saat ini dia sedang recovery, pemulihan teman-teman ya. Kita akan lihat dengan lebih jauh. Page of Pentacles. Beberapa di antara kamu mungkin berdiri dengan seseorang yang jauh lebih muda dari segi usia, mungkin sepantaran dengan kamu, seseorang yang mungkin masih belajar dan sepertinya bersebelahan dengan Nine of Wands. Jika dia seorang yang sangat muda, saya merasakan orang ini masih ya terpaksa belajar dan menampung pelajarannya. Maksudnya mencari keuangan sendiri, mungkin kerja part-time, mungkin juga mendapat bantuan keuangan dari kamu untuk membantu di dalam pendidikannya. Mungkin seorang daripada university ya, masih dalam tahap pengajian begitu. Dan dia perlu bekerja ya, cari uang yang lebih untuk menampung pengajian dia seperti itu ya. Tetapi walaupun ada yang
berkenalan dengan seseorang yang jauh lebih muda atau sepantaran dengan kamu, ataupun baik dia seorang yang sudah dewasa, saya merasakan orang ini menjaga penampilannya, mempunyai cita rasa yang sangat tinggi ya, akan mengenakan pakaian bersesuaian dengan kondisi atau situasi, sangat menjaga penampilannya. Nah, untuk mereka yang mungkin ya keuangan itu pas-pasan saja, tetapi tidak dari segi penampilan, penampilan tetap menampakkan dia ini seorang yang sangat kemas ya. Walaupun orang yang mapan, banyak uang, teman-teman tidak akan mengenakan pakaian seperti dia ini. Penampilan yang sederhana tetapi kemas, rapi, menarik. Dan kamu boleh lihat orang ini ada cita rasa yang tertentu dari segi pemakaiannya. Pandai mengenakan pakaian bersesuaian dengan situasi, the environment ya. Pergi ke majlis atau mana saja, dia akan mengenakan pakaian yang sesuai dengan the environment. Kemana saja dia pergi. Dan penampilannya sangat menarik, sangat kemas orang ini, sangat rapi, seperti sangat menjaga penampilannya seperti itu, teman-teman ya. Kita akan lihat lagi. Dan orang ini, teman-teman, dia tidak akan bersikap terburu-buru di dalam hubungan ini dengan kamu. Dia lebih cenderung bersikap berhati-hati. Setiap langkah yang diambil ataupun setiap steps yang diberikan kepada kamu akan dihitungkan dengan baik. Seorang yang benar-benar berhati-hati dan seperti menjaga batasannya dengan kamu. Jikalau dia seorang yang jauh lebih muda dari kamu, seperti sangat menghormati kamu, ya mungkin kamu lebih tua dari dia. Nah, saya menangkap energi yang seperti itu. Tetapi walaupun ada energi keputusasaan, baik orang muda atau seseorang yang sudah agak sangat dewasa umurnya, dia tetap mempertahankan perasaannya kepada kamu, seperti masih mengharap. Itu energi yang saya tarik. Kita lihat lagi, teman-teman ya. Di sini ada Seven of Cups. Orang ini sangat mengagumi kamu, sangat jatuh cinta ya. Mungkin pandang pertama sudah jatuh cinta dengan kamu, seperti merasakan mungkin kamu ini seorang yang sangat jelita, seorang yang sangat tampan, benar-benar menarik hati dia. Dia sangat mengagumi kamu walaupun mungkin ya kamu mengenakan pakaian yang biasa-biasa saja, tetapi dia tetap merasakan penampilan kamu ini menarik. Kamu juga seperti menjaga penampilan kamu ya, seperti orang ini. Dan dia sangat teruja, sangat admire penampilan kamu, senyuman kamu, cara kamu bertutur, cara kamu melakukan sesuatu, sangat mengagumi kamu. Sering membayangi kamu, sering melamunkan kamu di keheningannya. Waktu dia mempunyai masa, teman-teman, dia akan seperti berangan-angan memikirkan kamu. Nah, di sini teman-teman, kamu berdiri dengan seseorang yang saya rasakan ya banyak kemahuannya, mempunyai hasrat yang besar dengan kamu dan banyak kemahuannya yang lain. Bersebelahan dengan Page of Pentacles, jika dia seorang yang jauh lebih muda dari kamu, banyak cita-cita yang perlu dikejar oleh orang ini. Maka dia berhati-hati secara perlahan-lahan menjalankan hubungan ini dengan kamu. Nah, beberapa di antara kamu ini mungkin hubungan baru, teman-teman ya. Hubungan yang masih kamu fikirkan, sama ada perlu diteruskan, apakah ingin mengenali orang ini dengan lebih jauh. Hubungan yang sebatas teman tetapi mesra, masih dalam sisi pendekatan, hubungan baru. Nah, mungkin tidak semua, tetapi ada hubungan baru di sini yang masih membuatkan kamu terfikir ya, sama ada perlu menjalankan hubungan ini dengan orang lain, dengan orang ini ataupun tidak, masih memikirkannya. Dan saya merasakan orang ini ada sedikit unfortunate di dirinya. Unfortunate itu apa, teman-teman? Sesuatu yang tidak menguntungkan si dia. Sering-seringan mungkin gagal dalam percintaan. Mungkin orang ini sudah lama membujang, jomblo, tidak pernah ya mendapat jodoh yang tepat, sering terlepas jodohnya, sering dikecewaan di percintaan di masa lalu, dan kini membuatkan dia benar-benar berfikir ketika mengenali kamu begitu. Sering ada seperti nasib tidak bersebelahan dengan dia, membuatkan dia benar-benar berfikir sebelum bertindak. Nah, kadang-kadang teman-teman, walaupun ini kita sedang fokuskan energi si dia, ada kalanya ini mungkin energi kamu atau orang lain. Nah, kamu sesuaikan saja kad mana yang lebih tertarik ya, ataupun lebih resonate dengan energi kamu. Orang ini pemikir orangnya. Dia akan menghitungkan segala sesuatu itu dengan perlahan-lahan, dengan teliti, tidak mahu terburu-buru. Tetapi dari segi perasaan si dia ya, saya merasakan dia sangat tertarik dengan kamu. Itu yang pasti. Knight of Swords. Baik teman-teman, orang ini sangat impulsif.
sering-seringan ya, jikalau dia membuat keputusan, ada kalanya dia tidak stay kepada keputusan itu. Dia akan secara tiba-tiba mengubah persepsi, mengubah keputusannya. Kerana dia memang seorang yang impulsif, ada sedikit kurang sabaran, dan ketika dia menjumpai kamu di sini, dia tidak menyangka yang perjumpaan ini ya, perkenalan ini membuatkan dia jatuh hati, mengagumi kamu, seolah-olah cinta yang tidak diundang. Dia tidak menyangka yang seiring terbukanya kad-kad ini, seiring berjalannya waktu, di antara perhubungan kamu dengan dia tidak menyangka, tidak terduga yang bakal jatuh cinta dengan kamu. Sesuatu yang tidak dia rancang. Mungkin dia hanya tertarik dengan kamu pada awalnya, tetapi seiring mengenali diri kamu, tiba-tiba dia merasakan kamu seperti berjaya mencuri perhatian dan mencuri hatinya. Nah, ini cinta yang tidak diduga, cinta yang unplanned ya, tidak dirancang. Tetapi dari segi ketertarikan, dia memang ingin mencuri perhatian kamu kerana sangat mengagumi kecantikan atau ketampanan. Ada sesuatu di diri kamu yang benar-benar membuatkan dia think twice. Think twice itu apa, teman-teman? Fikir semula. Mungkin orang ini agak tertutup kerana sering dikecewakan. Tetapi dengan kamu membuatkan dia berfikir semula. Apakah harus memberi peluang jika ini perhubungan baru? Apakah harus diperlihatkan lagi? Kemudiannya bagaimana ke depannya dengan hubungan ini? Tetapi dia memang orang yang kurang sabaran. Tetapi saya menangkap energi jika dia mahu bersikap romantis dengan kamu, dia mampu melakukan ini. Tetapi orang ini sepertinya ya, datang dan pergi. Dan bila kamu least expected, tidak begitu mengharap, dia akan muncul. Ketika kamu mengharapkan dia, dia akan hilang. Nah, begini ya energi yang saya tangkap, dan sering merubah fikirannya. Ini melelahkan kamu. Apabila dia dah mungkin ya berkata-kata ini dengan kamu, okey, kita akan lakukan ini bersama, keesokan harinya ataupun setelah setengah jam dia akan berubah dari apa yang diputuskan. Sering-seringan seperti itu. Dan apa yang bakal terlaksana adalah sesuatu yang berlandaskan last minute. Last minute itu apa? Keputusan yang dilakukan terburu-buru di minit terakhir. Begitu orang ini. Nah, jikalau kamu sukar ya beradaptasi dengan dia, hubungan ini bakal melelahkan. Nah, teman-teman, saya tidak pasti kad mana yang bakal resonate dengan kamu, kerana ini pembacaan umumnya yang menarik banyak energi orang. Kamu cuba ambil yang mana resonate sahaja. Kita lihat lagi. Saya akan cuba buka satu kad lagi, teman-teman. Energi seseorang yang sedang kamu fikirkan, yang sedang kamu persoalkan, sama ada dia masih mengingati, memikirkan kamu. Apakah masih ada rasa kepedulian ya dari orang ini terhadap diri kamu? Akhir-akhir ini ya, sepertinya kamu seperti terhubung kembali dengan si dia. Sama ada orang ini seseorang yang sudah kamu kenali, ataupun hubungan baru tetapi hubungan jeda dan kemudiannya berjumpa kembali, ada pertemuan kembali. Tetapi di sini lebih menunjukkan ya, ada bonding di hati kamu dan orang ini. Nah, mungkin ya beberapa di antara kamu ini berdilin dengan seseorang yang pasangan kamu sendiri. Sama ada kamu masih berhubungan dengan pasangan kamu, ataupun ini energi mantan isteri atau suami yang ada ikatan. Nah, tidak semua kad ini akan resonate dengan kamu. Ambil yang mana resonate sahaja. Kerana beberapa di antara kamu masih terkoneksi dengan energi mantan kamu. Kamu sesuaikan, teman-teman. Mungkin pada waktu yang sama kamu ada berkenalan dengan seseorang yang baru, tetapi kamu juga masih terkoneksi dengan energi mantan, maka kedua-dua energi akan tertarik di sini. Terpulang kepada siapa yang kamu fokuskan saat ini. Jika fikiran kamu bercelaru, tidak pasti ya, fikirkan mantan atau fikirkan orang baru. Nah, beginilah energinya. Baik, teman-teman, kita lihat lagi di sini ya. Nine of Cups. Saya merasakan kamu banyak memberi ya kepada orang ini, dan dia sering-seringan mendapatkan apa yang dia inginkan dari kamu. Mungkin contohnya bantuan keuangan, semangat, dukungan emosi dan sebagainya. Dia sering dapatkan apa yang dia inginkan dari kamu. Nah, beberapa di antara kamu, saya ingin menyebut perkataan ini dengan lebih kepekaan ya, sensitif sedikit, teman-teman ya. Mungkin dia pernah ada hubungan fisik dengan kamu di sini. Apa yang diinginkan kamu berikan, maka kepenuhan ataupun permintaan orang ini dipenuhi. Begitu, teman-teman.
Baik teman-teman, ini adalah secara garis kasar ya, siapakah yang sedang kamu fokuskan saat ini, dan kita sedang bertanyakan ya, ke tema readingan hari ini, apakah dia masih mengingati, ada kepedulian dari orang ini, apakah dia masih memikirkan kamu. Teman-teman, sedikit berbeza hari ini ya, saya akan menggunakan the Lenormand card dan kita akan check teman-teman di sini. Sebenarnya saya boleh memilih satu kad untuk kad signifikator ya teman-teman, tetapi saya lebih cenderung ingin mengalir saja. Maksudnya apa teman-teman? Biarkan energi ini tertarik secara alami. Kita lihatkan, saya akan bukakan 9 kad di sini dan kita cuba lihatkan energi hubungan kamu dan dia saat ini. Sewaktu kamu mendengarkan readingan ini, bagi kita melihat mengapakah kamu bertanyakan sama ada dia mengingati, memikirkan kamu, apakah masih ada sikap kepedulian dari orang ini kepada kamu. Nah, saya boleh tarik kad ya, a main card untuk diletakkan tengah-tengah ya, sebagai a significant card. Tetapi entah kenapa teman-teman ya, saya mendengarkan intuisi hati saya hari ini dan saya merasakan lebih baik biar kad-kad ini terbuka dengan secara alami. Biar energi ini ditarik ya, berlandaskan energi yang kamu fokuskan. Nah, cuba bantu saya, jika ada kad yang dapat kamu kaitkan, mungkin 1, 2, 3 kad yang dapat dikaitkan, can relate with someone ya. Energi ini mungkin ada sedikit dengan energi orang ini. Tidak mengapa walaupun sedikit, kamu fokuskan ke kad ini. Kita cuba lihatkan kondisi hubungan kamu dan dia yang membuatkan kamu mempersoalkan soalan ini. Kerana tema readingan hari ini saya ambil ya, berlandaskan di atas permintaan dari kolom komentar teman-teman. Apakah dia masih mengingati, memikirkan kamu? Saya tidak akan menarik kad tengah dan kita cuba buka ya secara alami. Energi hubungan kamu dan dia saat ini. Baik teman-teman, are you guys ready? Kita akan mulakan ya. Wow, belum apa-apa ya, kad pertama sudah ada keraguan. Wow, orang ini sepertinya sangat mementingkan reputasinya. Reputasinya apa teman-teman? Menjaga image, menjaga bagaimanakah penampilan ya, bagaimanakah dia dilihat oleh orang lain, dan sepertinya ada perubahan yang dia berikan kepada kamu di dalam hubungan ini. Perubahan apa teman-teman? Sama ada hubungan sedang jedah, kurang berkomunikasi, mungkin kamu ditinggalkan ataupun diblokir. Nah, apa saja perubahan yang dia berikan di dalam hubungan ini adalah kerana orang ini menjaga reputasinya, maka dia mewujudkan perubahan. Berlandaskan apa teman-teman? Saya menangkap ada energi ketidakpastian, energi yang kabur, ada ketakutan, insecurity dari orang ini, dan saya merasakan kamu berdealing dengan seseorang yang banyak berahsia. Sama ada dia happy ataupun dia terluka, dia tidak akan sharing ini dengan kamu. Nah, ini kad pertama yang hadir, saya letakkan di tengah-tengah. Kita buka lagi ya. Di sini ada bear teman-teman. Wow. Walaupun dia sedang mendiamkan hubungan ini, kelihatannya dia seperti masih berharap. Kerana perasaan yang dia miliki untuk kamu, saya rasakan sangat kuat di sini teman-teman ya. Perasaan yang dia miliki untuk kamu ini sangat kuat. Dan seperti orang ini, kamu berdiri dengan seseorang yang menurut saya dia seorang yang sangat dominan. Masculine energy, bukan feminine. Masculine, feminine, tetapi saya entah kenapa menarik lebih masculine, orang yang sangat dominan di dalam hubungan ini. Tetapi walaupun masculine energy, dia seorang yang lembut, berjiwa lembut, tidak mahu menyakiti kamu. Maka dia memikirkan jika dia pergi dari kamu secara diam-diam, sebenarnya itu lebih menyakitkan. Betul kan teman-teman? Tetapi menurut dia, lebih baik pergi dengan cara diam-diam. Menurut dia, ini lebih kurang menyakitkan daripada bersemuka dengan kamu dan mengutarakan ini. Nah, these are the silly things about this person ya. Padahal menurut kita teman-teman ya, berterus teranglah. Tetapi dia tidak mahu menyakiti dan dia merasakan cara ini lebih sesuai. Jika dia memblokir, pergi meninggalkan hubungan yang sedang jedah, ghosting, dia merasakan ini cara terbaik. Itu menurut dia. Nah, menurut saya dan kamu, sebenarnya ini lebih menyakitkan. Seharusnya dia berterus terang. Dia memberikan perubahan di hubungan ini, tetapi dalam diamnya sebenarnya dia seperti mengharap
Saya merasakannya dari gabungan ketiga kad ini, mungkin beberapa di antara kamu, sama ada kamu orang yang sangat terkenal, terkemuka, atau kamu berdiri dengan seseorang yang dikenali ramai, orang yang famous, orang yang benar-benar menjaga reputasinya kerana kehadiran moon ini ya. Okey, kita akan buka kad lagi teman-teman. Kita akan lihatkan ya. Wow. Sebenarnya teman-teman, dia ingin melanjutkan ya perbualan dengan kamu. Walaupun mungkin secara badan 3D-nya tidak dapat bersama kamu, tetapi dia ingin melanjutkan komunikasi, perbualan dengan kamu. Walaupun saya merasakan ya selama ini perbualan di antara kamu dengan dia ini seperti disembunyikan, ramai yang tidak mengetahui. Seperti perhubungan yang disembunyikan, perhubungan yang diam-diam. Now, we'll fill in the blank right now. Kita akan cuba mengisi tempat kosong ini dan melihatkan lagi ya. Tetapi saya merasakan dia merasakan ya menjalankan hubungan ini ya secara diam-diaman seperti ini, secara berahsia, atau lebih tepat lagi ya, memberikan dia banyak stres, memikirkan seperti ada keputusan yang perlu dia ambil. Apakah terus-terusan harus begini atau harus dihentikan? Kerana ini memberikan dia seperti kerunsingan fikirannya, uring-uringan, hubungan yang perlu didiamkan. Nah, teman-teman, orang ini masih terkoneksi dengan kamu. Untuk menjawab tema readingan hari ini, apakah dia masih mengingati dan memikirkan kamu? Jawapannya ya. Kamu lihat pokok ini. Ini adalah conscious mind si dia. Apa yang dia sedar, apa yang dapat dia kawal. Ini kad di atas. Dia menyedari ya, mungkin beberapa di antara kamu dengan dia mempunyai koneksi past life. Ada ikatan jika ini energi mantan isteri atau suami yang membuatkan akar ini ya pergi jauh mendalam ya di dalam tanah ini. Ikatan yang kuat dari segi perasaan, chemistry, spiritual connection dengan orang ini. Ada keterikatan, dia menyedari itu. Walaupun perkara ini cenderung didiamkan sahaja. Mungkin dia tidak mahu mengakui, maka menafikan perasaan yang kuat yang dia miliki dengan kamu. Teman-teman, kita lihat lagi ya. Apakah yang membuatkan dia uring-uringan di sini? Wow. Teman-teman, kenapa ada uring-uringan? Kerana dia sangat tertarik dengan kamu. Beberapa di antara kamu di sini mungkin berdealing bukan sahaja dengan seseorang yang jauh lebih dewasa dari kamu dari segi umur, tetapi juga dari sisi kematangannya. Orang ini orang tua, orang yang sudah berusia, matang dari segi umur dan matang dari segi fikiran. Dia perlu menghitungkan segala sesuatu itu dengan baik, dan kerana ada sisi ketertarikan dia kepada kamu, dia masih ada mengharap. Walaupun mungkin orang ini memblokir, pergi jauh, tetapi dia tahu untuk mewujudkan harapan itu agak sukar, dan ini membuatkan dia uring-uringan, stres, tidak pasti. Saya melihat ya, di alam sadar dan di alam bawah sadarnya, secara begini, pembacaan yang secara begini, dan pembacaan yang secara begini. Jika saya gabungkan kesemuanya, amat mudah untuk dijelaskan. Orang ini inginkan kamu, tetapi dia melakukan sesuatu yang bercanggah dengan kemahuannya. Sesuatu yang perlu didiamkan, sesuatu yang perlu dipendamkan, kerana ada kesukaran, ada keraguan, ketidakpastian, sesuatu yang tidak dapat diberikan dengan jelas dari pihak kamu, baik dari pihak dia. Begitu teman-teman. Kita akan lihat lagi ya. Tetapi dia seperti mendominasi hubungan ini. Mungkin ya beberapa di antara kamu di sini mempunyai anak, pernah sharing anak bersama dengan orang ini. Saat ini saya merasakan dia mendinginkan hubungan, perasaan yang benar-benar kaku, dingin. Sering memimpikan kamu, sering memikirkan kamu, sering mengharapkan kepada sebuah keajaiban. Dalam diamnya dia, teman-teman, orang ini banyak mendoakan kamu. Beberapa di antara kamu ini pernah berhubungan fisik dengan dia, dan dia memikirkan itu. Ketertarikan itu masih wujud, walaupun kamu dengan dia saat ini sudah terpisah, tidak bertemu, tidak ada physical contact. Dia masih memikirkan itu. Wow, teman-teman, kamu tahu teman-teman, sewaktu dia bersama dengan kamu ya, dia memikirkan ya, sama ada hubungan ini dapat distabilkan ke jenjang pernikahan. Tetapi mungkin beberapa di antara dia sudah pun bernikah ketika bertemu dengan kamu, atau ini adalah kondisi kamu. Mungkin terbalik atau kedua-duanya. Salah satu dari kamu di sini single, seorang lagi sudah bernikah. Nah, ini menimbulkan stres di fikiran dia.
Nah, apa yang dia fikirkan sekarang, yang kamu dengan dia masih terkoneksi. Present moment ya, di kat tengah ini adalah present. Masih terkoneksi, dia cuba healing, cuba melepaskan kamu. Tetapi walaupun banyak yang dicuba ya, teman-teman, pelbagai cara dicuba untuk melupakan kamu, untuk ketepikan kamu, dia tetap tidak dapat menafikan yang dia sangat tertarik dengan kamu. Masih memikirkan kamu, cuba mungkin kamu diblokir atau kamu memblokir si dia. Kerana dia mementingkan apa, teman-teman? Kat tengah menunjukkan apa? Signifikatornya menunjukkan dia mementingkan reputasi. Maka dia berikan perubahan kepada hubungan ini. Sewaktu mengenali kamu, saya melihatkan dia, walaupun hubungan yang agak stressful, dia pernah ke rumah kamu, kamu pernah ke rumah dia, salah satu ya, dan pernah ada momen privacy bersama. Kamu faham maksud saya ya? Di antara kamu dengan dia, pernah ada momen privacy bersama. Nah, itu sebelum ini. Waktu sekarang mungkin kamu dengan dia sudah terpisah atau hubungan sedang jedah, tetapi ada spiritual connection dan dia cuba healing daripada ini, tetapi tidak dapat dikawal ya. Alam bawah sadarnya masih tertarik dengan kamu. Masih sangat tertarik dengan kamu, dan kita akan lihatkan ya, bagaimanakah ke depannya. Teman-teman, kamu ini sebenarnya sangat berharga di mata si dia. Dia merasakan berkenalan dengan kamu ini sangat menguntungkan si dia. Nah, mungkin ya, beberapa di antara kamu membantu orang ini dari segi keuangan. Apatah lagi jika dia masih belajar. Nah, kamu sesuaikan dengan kondisi hubungan kamu masing-masing. Kedepannya saya melihatkan orang ini cuba mencari tahu daripada orang sekeliling kamu mengenai kamu, cuba memulakan perbualan, ingin berkomunikasi, dan sepertinya membiarkan perhubungan ini berlayar begitu saja. Mengikuti arusnya, teman-teman. Saya merasakan dia mengejar cita-citanya, mengejar kondisi keuangannya, membaik pulih keuangannya. Mungkin ke depannya nanti, setelah semuanya selesai, kerana ini adalah sesuatu yang dia pendam, maka tidak ada orang yang akan tahu apa yang dia fikirkan. Orang ini bersikap misterius. Jikalau dia mempunyai pasangan, saya boleh pastikan pasangannya juga tidak tahu apa yang dia fikirkan. Semua itu disimpankan ya di dalam jurnalnya si dia. Ditulis di dalam buku ya, atau jurnal yang dia miliki seperti itu. Jika dia tidak menggunakan buku, disimpankan semuanya di dalam hatinya. Orang ini ada planning ahead, tetapi planning ini tidak diutarakan kepada kamu ataupun pasangannya. Jikalau dia single, dia memendamkan sahaja, kerana saat ini saya melihat kat depan ini ya, dia sangat berharap akan ada perubahan dari segi keuangan. Jika dia seorang yang mapan, dia ingin kestabilan yang lebih positif. Mungkin mengembangkan perniagaannya, perusahaannya, melihat ke depan. Dari sisi perasaan, dia merasakan sangat beruntung. Kamu ini sebenarnya sangat berharga. Dia tidak pernah memiliki ya, seorang wanita sejelita kamu. Seorang lelaki setampan kamu mampu jatuh cinta dengan dia. Itu yang dia fikirkan. Masih ada keinginan untuk berkomunikasi, berlandaskan ikatan ya, bonding di antara kamu dengan dia. Kita ada dua kad yang menunjukkan koneksi di sini. Hati yang masih bersatu walaupun tidak berbual, tidak bertemu, tetapi ada ikatan. Nah, teman-teman, 9 kad Lenormand ini menunjukkan energi hubungan kamu dan dia saat ini yang lebih saya lihatkan ya, seperti dingin, kaku, pasif, kurang pergerakan. Saya menangkap sedikit energi beberapa di antara kamu juga yang sepertinya pada awal perhubungan benar-benar terobsesi, tergila-gilakan dia, menangis-nangis ya, meratapi orang ini. Tetapi entah kenapa, pada suatu hari, nah seperti cerita teman-teman ya, pada suatu malam, keesokan paginya kamu bangun, completely lost interest with this person. Maksud saya, tiba-tiba secara mendadak perubahan ya. Kamu tiba-tiba benar-benar hilang minat dengan orang ini. Kamu merasakan, mengapa selama ini saya meratapi dia? Mengapa saya menangis? Saya berjuang untuk orang ini. Mengapa saya yang duluan memperjuangkan dia? Banyak yang saya lakukan, tetapi tiba-tiba hari ini saya completely dengan secara keseluruhan bersungguh-sungguh tidak lagi meminati orang ini. Dan kamu bertanyakan saya sebagai seorang tarot reader, kamu bertanyakan di hati kamu bertanyakan di doa kamu pada Tuhan, kenapakah kamu tiba-tiba benar-benar hilang minat dengan orang ini? Nah, energi itu juga saya tarik di sini.
Maka sementara untuk kamu yang hilang minat dengan orang ini, kamu masih tertanya-tanya ya, apakah dia masih mengingati kamu? Ada sisi kepeduliannya? Apakah dia masih memikirkan kamu? Walaupun kamu sudah menyedari ya, perasaan ini semakin hari semakin pudar terhadap orang ini. Wow, kamu lihat ya, isolation, this is what I call this card ya. Card Tower ini menunjukkan please do not disturb me. Kamu sudah tidak mahu, untuk kamu yang hilang minat di sini, kamu lebih cenderung bersendirian, melakukan memenuhi cita-cita kamu, carry on with your career, melakukan kerja-kerja kamu sama ada di rumah ataupun melakukan bisnes kamu, perusahaan kamu, menjalankan kerja kamu dengan baik, tetapi minda kamu tidak begitu terfokus dengan orang ini. Nah, kita kembali ke tema readingan hari ini membuatkan kamu tertanya-tanya, apakah dia masih mengingati kamu, memikirkan kamu, sedangkan beberapa di antara kamu di sini sudah hilang minat. Kamu juga bertanyakan soalan ini ya, kenapa ya teman-teman? Kenapa ya kak, saya begitu mencintai dia, saya begitu terobsesi dengan dia, sering-seringan dibuatkan oleh orang ini menangis, kadang-kala saya tidak dapat tidur malam, saya begitu tergila-gilakan dia, memperjuangkan dia, tiba-tiba hari ini saya langsung tidak meminati orang ini. Nah, beberapa di antara kamu bertanyakan soalan ini teman-teman. Kamu sendiri tidak tahu. Nah, di sini possibility-nya ya, sesuatu yang logik. Mungkin kamu mendapati ya, ada sesuatu mengenai orang ini yang tidak ada persamaannya dengan kamu. Mungkin perbedaan pendapat. Contoh yang paling mudah seperti ini ya, mungkin kamu seorang yang sangat disiplin. Apa pun yang kamu lakukan itu akan dilakukan dengan cepat. Contoh, dan orang ini merupakan orang yang slow motion, terhege-hege ya. Di Malaysia kita katakan pergerakan yang begitu perlahan ya, seperti tidak ada pergerakan yang cepat. Seorang yang tidak take initiative, tidak ada inisiatifnya dari orang ini, membuatkan kamu setelah mengenali dia dengan agak lama, menyedari ini bukan orang yang kamu cari. Ada sesuatu yang dia lakukan yang membuatkan kamu benar-benar turn off. Sesuatu yang kamu rasakan, ini ke orang yang saya cintai. Saya tak sukalah perangai kelakuan yang begini. Contoh teman-teman ya. Contoh itu banyak. Saya tidak tahu mana yang lebih tepat untuk diberikan sebagai contoh di sini. Apa pun yang berlaku, ada sesuatu yang membuatkan kamu hilang minat dengan orang ini. Nah, energi itu juga ditarik ya di pembacaan hari ini. Baik teman-teman, kita lihatkan dengan lebih jauh setelah melihatkan energi hubungan kamu dan dia. Kita gunakan tarot deck ini dan saya akan buka 2 barisan, 3 kad atau 4 kad ya. Kita lihatkan, jika kita perlukan kad yang lebih, kita akan buka nanti. Kita cuba lihatkan apakah dia masih memikirkan, peduli akan diri kamu ataupun tidak. Okey, di sini ada The Emperor. Kita buka semua kad dahulu teman-teman, bagi memudahkan penjelasan saya ya, supaya tidak terhenti-henti. Okey guys, di sini kita ada The Emperor. Mungkin beberapa di antara kamu berzodiak Aries atau kamu berdiri dengan seseorang yang berzodiak Aries. Dan di sini ada The Empress. Wow, kedua-dua kad major teman-teman ya, major arcana. Wow, ketiga-tiga major arcana, The High Priestess. Nah, di sini teman-teman, mungkin kamu adalah zodiak Aries, Taurus ataupun Cancer. Tiga-tiga daripada major arcana yang menunjukkan dari segi perasaan ada keinginan untuk membawa hubungan ini ke jenjang yang lebih serius, atau ini adalah energi mantan suami atau isteri kamu. Kerana ini menunjukkan ya, 3 major arcana menunjukkan something that serious, sesuatu yang tidak dilakukan di waktu ataupun jangka pendek, lebih kepada jangka panjang. Nah, di sini teman-teman, kita mempersoalkan apakah dia masih memikirkan dan mengingati kamu. Jawapannya daripada 3 kad ini teman-teman ya, adalah ya. Orang ini masih mengingati dan masih memikirkan kamu, tetapi ada sesuatu yang membatasi pergerakan si dia. Entah mengapa ya, untuk kamu yang juga turut hilang minat dengan orang ini, saya tetap merasakan ya, walaupun kamu cuba memproses mengapa kamu hilang minat, tetapi masih ada rasa sayang menyayangi dengan orang ini di sini. Saya terbuka 2 kad, kita buka lagi ya. Saya tertarik 2 kad tadi. Okey. Teman-teman, orang ini masih memendam rasa untuk kamu.
masih memikirkan kamu dan juga memikirkan perbezaan-perbezaan yang kamu dengan dia miliki. Nah, kita tidak perlu ulangi teman-teman. Perbezaan itu banyak ya. Agama, usia, perbezaan suku dan sebagainya. Dia seperti ada perasaan yang tidak tahu apa yang harus dilakukan. Perasaan yang seperti ingin mengabari kamu, tetapi perlu direnungkan sebelum dia melakukan ini. Dia sangat menyayangi kamu teman-teman. Dia menganggap kamu ini orang yang sangat penting di hatinya. Saya tidak merasakan orang ini sudah move on dari segi hati. Dia sudah move on dari segi fizikal. Tetapi dia memendam rasa. Seperti kad moon ini ya, kad yang di tengah ini, dia masih memendam rasa untuk kamu, mencari tahu dan memerhatikan kamu. Dia ada harapan ya, masih berharap yang kamu tidak meninggalkan dia dari segi perasaan kamu. Kerana dia merasakan, kamu lihat, The Emperor bersebelahan dengan The Empress. Tidak perlu saya menjelaskan dengan lebih jauh. Dan kemudiannya, wujud kad The High Priestess ini. Ada spiritual connection di antara kamu dan dia. Raja dan ratunya. Kamu dengan dia ini adalah soulmate ataupun energy twin flames. Saya lebih menangkap energy soulmate di sini. Beberapa di antara kamu pernah bernikah dengan orang ini, atau orang ini benar-benar, kalau dia seorang single ya, dia menganggap kamu ini adalah kepunyaannya. The Emperor bersebelahan dengan The Empress. Tidak perlu lagi saya jelaskan ya. Apakah dia masih mengingati dan memikirkan kamu? Jawapannya iya. Dia seorang yang tidak pasti. Dia sebenarnya ingin mencuri perhatian kamu, ingin mengabari kamu. Tetapi dia takut jika dia tidak dapat stay, itu lebih tepat lagi. Dia takut jika dia sudah memberikan harapan secara tidak langsung, mengabari kamu, mencurahkan rasa kasih sayangnya, kerana dia sangat tertarik dengan kamu. Tapi dia takut jikalau dia tidak boleh stay. Stay itu apa teman-teman? Tetap di satu posisi untuk kamu. Sama ada keberadaannya, perasaannya, kerana dia berubah-ubah. Nah teman-teman, saya akan cari klarifikasi ya untuk kad-kad yang keempat ini. Kita cuba lihatkan. Kamu cuba bantu saya jika kamu merasakan energi ini agak sinkron. Can relate with someone ya. Mungkin beberapa di antara kamu di sini berdiri dengan seorang yang berzodiak Aries, Taurus, Cancer atau Sagittarius. Kita lihatkan di sini. Wow. Teman-teman, orang ini mungkin juga pergi meninggalkan kamu kerana apa pun yang dia pilih ya, ada kaitan dengan pekerjaan, keuangan. Nah, contoh teman-teman yang paling mudah, jika ini cinta segitiga, dia mungkin memilih pasangannya atau dia memilih orang ketiganya, apa pun itu ya. Itu terpulang kamu berada di posisi yang mana. Ini adalah kerana keuangan, kondisi secara menyeluruh, berbalik kepada reputasi dia. Seorang emperor harus mengukuhkannya kestabilannya. Seorang emperor harus mengukuhkan kedudukannya di pekerjaan, di keluarga dan sebagainya. Itu yang dia lihatkan. Dan kemudiannya baru difikirkan dari soal perasaan. Ini yang diutamakan. Nah, dari segi perasaannya, kamu ini sangat berharga. Tetapi di sini, dia terpaksa membuat pemilihan. Apakah memilih kamu pekerjaan? Nah, mungkin ada long distance relationship contohnya. Apakah dia akan datang kepada kamu ataupun kamu akan pergi kepada dia? Apakah kamu boleh mengorbankan apa yang kamu miliki di sini untuk berada bersamanya? Nah, jika tidak dapat memberikan kepastian kepada satu sama lain, maka timbullah situasi seperti ini. Berbalik kepada tema readingan hari ini, apakah dia masih mengingati dan memikirkan kamu? Yes and yes. Sangat memikirkan. Jikalau kamu pernah membantu orang ini dari segi keuangan, semua itu difikirkan, direnungkan, dihitungkan. Ada saja perkara tentang kamu, sama ada ketampanan, kecantikan, ataupun pemberian uang dari kamu atau dia yang membuatkan dia terkoneksi dengan kamu. Di mata si dia ini teman-teman, sebenarnya kamu ini sangat berbaloi dan ada rasa sayang ya untuk kehilangan kamu, melihatkan kamu mungkin jatuh ya, bergembira dengan orang lain. Itu yang saya rasakan di sini. Dia sangat menyayangi kamu. Dia sudah menganggap kamu sebagai belahan jiwanya. Teman-teman, orang ini degil. Ya, orang ini degil, keras kepala. Terhegeh-hegeh dari segi tindakan. Seperti tidak pasti apa yang harus dia lakukan ke depannya. Maka pergerakan orang ini ya sangat perlahan. Mungkin beberapa di antara kamu baru mengenali orang ini, hubungan cinta yang baru.
Dan pergerakan si dia ini seperti perlahan tetapi pasti. Masalahnya berapa lama harus dinanti, teman-teman? Mungkin ya bertahun-tahun. Kita tidak tahu apa yang perlu dia selesaikan. Tetapi saya melihatkan dari segi perasaannya, berbalik kepada tema readingan hari ini, dia tidak pernah melupakan kamu. Apatah lagi kamu persoalkan sama ada dia masih mengingati atau memikirkan kamu. Orang ini tidak pernah move on, tidak pernah melupakan kamu. Setiap details dari perbualan, sentuhan dan sebagainya, dia ingat semua itu secara keseluruhan. Dia mengingati itu secara detail. Tetapi orang ini degil, keras kepala dan mempunyai keegoan yang luar biasa. Dia merasakan, teman-teman ya, hubungan ini seperti harus didiamkan, tidak harus ditunjukkan di khalayak ramai. Dia tidak suka tempat yang ramai orang, terlalu banyak pengunjung, terlalu banyak tetamu. Jikalau keluarga yang besar itu agak menakutkan orang ini. Dia sangat sukakan kesendiriannya, isolation. Maka berbalik kepada kad tengah ini tadi ya, hati ataupun the middle card of your relationship ya, hati kepada hubungan kamu. Orang ini benar-benar ya suka menyendiri, tidak suka ribet-ribet, tidak suka hubungan yang complicated. Maka dia terpaksa mengambil keputusan ini. Tetapi dari segi perasaan dan hatinya, dia tidak pernah melupakan kamu dan tidak akan pernah melupakan kamu. Kamu sentiasa berada di posisi yang benar-benar penting di hati si dia. Dia sangat menyayangi kamu, teman-teman. Dipendamkan saja, dirahsiakan saja. Dan ada sisi sayang ya jika kamu jatuh ke tangan orang lain. Tetapi dia lebih melayan egonya, lebih melayan sikap menjaga image-nya, reputasinya. Orang ini seperti itu. Saya merasakan ke depan nanti akan ada pergerakan daripada orang ini, tetapi masih perlahan. Nah, inilah sesuatu yang saya sebutkan tadi ya, melelahkan. Nah, kamu lihat Four of Swords. Orang ini masih tidak ke mana-mana. Jika kamu bertanyakan di tema readingan hari ini, Kak, tidak kira lah ya sama ada single dan single, cinta yang bersegi-segi, apakah dia memiliki orang lain? Jikalau ini cinta segitiga, selain daripada kamu dan pasangan sahnya ataupun terbalik, tidak ada orang lain. Dia lelah, kepenatan bekerja mencari uang, kepenatan memikirkan kamu, kepenatan memikirkan semua di keluarganya. Dia sangat lelah. Dia seperti memikirkan ya, masih memikirkan apakah keputusan yang dia ambil, memblokir, meninggalkan kamu ini, apakah keputusan ini tepat. Sehinggalah detik ini dia masih question, bertanyakan kepada dirinya, apakah keputusan yang sudah dia ambil ini tepat. Banyak rahsia yang dia tutupi bukan saja dengan kamu, tetapi juga dengan keluarga ataupun pasangan sahnya. Sesuatu yang tidak dia ceritakan. Orang ini memang misterius. Tapi entah kenapa ya, ada sisi ketakutan dari dia. Takut kehilangan kamu, takut ditinggalkan, atau takut bersemuka dengan kamu. Kita lihat lagi di sini, teman-teman ya. Seven of Swords. Wow. Beberapa di antara kamu ya, berdiri dengan seseorang yang merasakan hubungan ini melelahkan kerana ini adalah hubungan yang berisiko. Maka kerana dia terlalu menunjukkan ketertarikan dia kepada kamu, dia terpaksa bertindak nakal dengan curi-curi pergi. Itu yang saya tarik di sini. Ada beberapa di antara kamu yang saya rasakan orang ini merencanakan sesuatu dalam diam, tetapi dia terpaksa bertindak sneaky, a little sneaky ya, tricky orang ini. Kerana dia merasakan seperti mahu menunjukkan perasaan dia kepada kamu ataupun tidak. Dia kurang pasti. Maka dia hanya memberikan sebatas menawarkan ya, sesuatu yang mesra, tetapi seperti menutupi perasaan dia yang sebenarnya. Mungkin seperti ada keraguan, insecurity dari dia, atau dia merasakan hubungan ini terlalu berisiko untuk menunjukkan perasaan dia kepada kamu sepenuhnya. Nah, a little tricky. Beberapa di antara dia ini bertindak untuk pergi meninggalkan kamu, memblokir, mendiamkan hubungan secara diam-diam. Sepatutnya teman-teman be a gentleman, be a gentlewoman. Berterus teranglah. Tetapi teman-teman, hakikatnya kebenaran itu menyakitkan. Nah, seperti saya sebutkan awal tadi, kerana tidak mahu menyakiti kamu, versi si dia adalah dengan pergi diam-diam. Hubungan ini mungkin hubungan yang berisiko, hubungan yang tidak memungkinkan, cinta terlarang begitu.
Tetapi dia tetap seperti ingin datang mengabari kamu, masih ingin mendapatkan perhatian kamu dan berharap ke depannya nanti kamu masih akan ada ruang buat si dia. Saya merasakan beberapa di antara dia ini memotong sudut. Memotong sudut apa teman-teman? Seperti terburu-buru, terpaksa memutuskan sesuatu tanpa memikirkan dengan masak-masak. Membuat keputusan yang terburu-buru, impulsif. Dan setelah dia membuat keputusan ini, contohnya pergi meninggalkan kamu, dia memikirkan ke depannya masih ingin datang kepada kamu. Unfinished business. Itu yang saya rasakan di sini teman-teman ya. Di sini ada justice. Apa yang ditabur, maka itulah yang akan dituai. Beberapa di antara kamu di sini mungkin sedang menjalankan karma ini dan perlu menghabiskan karma ini. Dengan seseorang ini dan kedepannya nanti akan ada keseimbangan. Di sini teman-teman mungkin juga beberapa di antara kamu berzodiak Libra atau kamu berdiri dengan seseorang yang berzodiak Libra. Pergi mencari ketenangan hubungan yang semakin hari semakin berenggang dan tidak tahu untuk menuju ke mana. Tetapi saya merasakan kamu semakin hari semakin jelas akan koneksi ini. Seperti sama ada kamu yang bertindak untuk pergi meninggalkan dia kerana kelelahan atau orang ini sudah perlahan-lahan berada jauh dari kamu. Nah, kamu lihat di sini teman-teman. Kamu lihat sendiri sama ada ini hubungan baru atau perasaan ini masih terkoneksi. Ada renewal, kesedaran. Setelah berlakunya situasi seperti menjalankan sebuah karma, berenggang, cuba mencari ketenangan. Setelah mendapatkan ketenangan itu, baru dapat melihatkan kejelasan. Kejelasan apa teman-teman? Masing-masing masih mengingati, masing-masing masih memikirkan. Nah, di sini kita sedang fokuskan energi dia. Orang ini masih mengingati dan masih memikirkan kamu. Tapi saya menangkap daripada kombinasi ketiga kad ini ada perasaan bersalah. Perasaan bersalah terhadap kamu. Terpaksa menahan diri, pergi meninggalkan, mendiamkan kamu, atau kamu diblokir oleh si dia atau dia memblokir kamu. Infinity menunjukkan apa teman-teman? Tidak ada kesudahan di perasaan ini. Cinta yang seperti cinta abadi masih di fikiran masing-masing, masih di hati masing-masing. Perasaan yang tetap mengalir. Di sini mungkin ada yang berdiri dengan zodiak Leo. Nah, itu yang paling kuat di bacaan hari ini. Libra, Leo, Cancer, Taurus, Aries, itu yang paling kuat Capricorn di pembacaan hari ini. Zodiak lain yang hadir adalah Capricorn, Taurus, Virgo, Gemini, Gemini, Libra, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius, Pisces, Cancer, Scorpio. Teman-teman, orang ini masih memendam hati, perasaan untuk kamu. Bukan sebatas mengingati, memikirkan kamu. Ada perasaan yang sangat dalam Dan energi perasaan dalam ini saya sudah tarik daripada kad pertama tadi. Queen of Cups. Tetap mengingati kamu, ada perasaan yang disakiti, kekecewaan, galau, kerunsingan, uring-uringan. Masih menyimpan hati untuk kamu di sini. Kedepannya nanti mungkin ingin renewal hubungan ini dengan kamu. Menjawab tema readingan hari ini teman-teman. Mungkin ada cinta rahsia di perhubungan kamu dengan dia. Teman-teman, kamu tidak perlu sedih setelah melihatkan gambaran kasar apa yang terjadi. Yang penting teman-teman, kita serahkan di tangan Tuhan. Apa yang tidak dapat kita lakukan, apa yang tidak mampu kita lakukan, kita serahkan ke tangan yang maha berkuasa. Tuhan lebih tahu apa yang baik untuk kamu. Walaupun setakat ini kita tidak dapat melihat ke depan. Kita lihat dan tunggu saja nanti. Apakah pergerakan seperti saya merasakan orang ini merencanakan sesuatu di dalam diamnya. Tapi dia lelah dengan segala-gala sesuatu ini di fikirannya. Dia lelah teman-teman, dia penat. Mungkin merasakan seperti disudutkan oleh pasangannya, pasangan kamu, jika ini cinta yang bersegi-segi. Dia merasa lelah dan perlu mendengarkan intuisinya supaya dia mengambil langkah yang lebih tepat ke depan nanti. Itu yang saya rasakan di sini teman-teman Baiklah teman-teman, kita akan lihatkan pula apakah yang dia harapkan dari kamu ke depannya. Sesuatu yang dia rencanakan secara perlahan-lahan tanpa kamu sedari. Dia masih ingin mengabari kamu dan saya merasakan ada sedikit energi yang menunjukkan beberapa di antara dia
akan mengambil risiko untuk mengabari kamu ke depannya. Mungkin memberikan textingan yang pendek, cari tahu akan tentang diri kamu, dan seperti ingin menghantar signal yang dia masih mengingati kamu. Nah, mungkin tidak semua, tapi saya menangkap sedikit energi yang ingin berkomunikasi. Sesuatu yang biar mengalir begitu saja, dan orang ini sepertinya secara perlahan-lahan berenang ke arah kamu. Ingin kembali reunion. Itu yang saya tangkap di sini. Ke depan nanti, teman-teman, pasti ya, saya merasakan dalam mungkin bulan Maret atau bulan April ini, kamu mungkin akan mendengar sedikit kabar berita dari orang ini. Sesuatu yang dia rencanakan sembunyi-sembunyi dari kamu. Nah, teman-teman, kita lihatkan apakah yang dia harapkan dari kamu ke depannya. Sesuatu yang berlandaskan rencana si dia, tetapi dia mungkin tidak mengutarakan ini kepada kamu. Apatah lagi ya, jika mungkin ada yang memblokir, sama ada kamu memblokir dia atau dia memblokir kamu, maka tidak ada communication ya, tidak ada komunikasi untuk memberitahu apakah harapan dia ke depannya nanti dengan kamu. Kita lihatkan. Saya akan ambil 3 kad di sini, teman-teman. Wow, kamu lihat teman-teman, mengalah. Seseorang yang masih peduli, mengingati dan memikirkan kamu, mungkin akan mengalah ke depannya nanti. Kerana ada perasaan bersalah dari dia ya, yang menahan diri. Seperti kad Leo, saya juga merasakan ada kekuatan cinta di antara kamu dan dia. Ada yang akan mengalah ke depan nanti dan bakal menerima kejelasan. Nah, ini sangat sinkron dengan justice ini. Akan ada keputusan yang diberikan, kejelasan. Sangat sinkron dengan kad ini ya. Kerana ini mungkin buah daripada kesabaran kamu. Ataupun orang ini ingin kamu mengalah, mungkin kamu dengan dia sama-sama ego di sini. Tapi saya lebih menangkap yang dia akan mengalah ke depannya nanti dengan kamu dan bakal memberikan sebuah penjelasan terhadap hubungan ini ya. Kenapakah dia memblokir, mengapa dia menghilang, mengapa dia pergi dari kamu, apapun itu. Bakal ada kejelasannya nanti, sesuatu yang sama ada dia harapkan daripada kamu atau yang ingin dia berikan kepada kamu ke depannya nanti. Nah, jikalau dia yang tidak jelas, ke depannya nanti akan dia jelaskan. Keinsafan. Mungkin ada energi mantan di sini yang tidak bertanggungjawab, tidak memberikan nafkah dan sebagainya. Ke depan nanti dia akan mengalah, memberikan kejelasan dan juga akan ada keinsafan. Sesuatu yang membuatkan dia tersedar dan ingin merenewal hubungan ini dengan kamu. Wow, ke depan nanti teman-teman ya, masih ada yang insecure di sini. Saya merasakan mungkin beberapa di antara kamu sudah meninggalkan koneksi ini, mungkin berkenalan dengan orang baru ya, dan membuatkan dia merasakan insecure. Sudah saya tarik dari awal tadi ya, kerana ada keraguan, energi ketakutan, anxiety, depression dari orang ini. Sesuatu yang membuatkan dia stres. Ada ketakutan ya ke depannya nanti, tetapi dia akan mengambil risiko itu untuk mendatangi kamu. Bottom of the deck, teman-teman, sayang menyayangi. Energi the Empress. Masih ada perasaan sayang menyayangi seperti Ace of Cups tadi. Perasaan ini berlanjutan sehinggalah kini, dan sepertinya orang ini bukan saja mengingati, memikirkan kamu, tetapi ada rasa kepedulian, rasa sayang terhadap diri kamu di sini. Teman-teman, kita lihatkan melalui pembacaan hari ini. Berbalik kepada tema kita ya, apakah dia masih mengingati dan memikirkan kamu? Kita lihatkan isi hatinya ke kamu melalui pembacaan hari ini. Apakah yang ingin dia sampaikan kepada kamu? Sesuatu yang ingin dia utarakan sebelum dia hadir ke kehidupan kamu ke depannya nanti. Seseorang yang misterius ini mungkin ya hanya memendamkan kata-kata ini. Kita cuba kupas. Teman-teman, Emperor bersebelahan dengan Empress. You are heaven sent. Kamu ini dihantar ya oleh syurga buat si dia. Maka ini menguatkan apa yang saya sebutkan tadi. Kamu benar-benar sangat berharga ya. Melalui kad Ace of Pentacles dan kad Fish ini menunjukkan kamu benar-benar berharga, bernilai di mata si dia. Kita lihat lagi. You are my queen. Teman-teman, kamu lihat teman-teman. Dan saya akan letakkan kad ini di atas Empress. Dia memang menganggap kamu belahan jiwanya. Soulmate si dia. Kamu ini adalah raja, ratu di hatinya. Dan kad ini tadi kamu ingat ya teman-teman, the Emperor and the Empress. Nah, kad ini terbuka dan saya akan letakkan di atas Empress.
sangat sinkron teman-teman. Sesuatu yang saya tarik secara acak ya. You are my queen. Nah, bukan saja dia mengesahkan kamu ini dihantar oleh syurga ya. Alam semesta Tuhan yang menghantar kamu di kehidupannya, dia tetap menganggap kamu sebagai ratu di hatinya. Ini berbalik kepada Ace of Cups tadi. Perasaan yang masih mengalir buat kamu di sini. Dia sedar ya teman-teman, kamu ini ramai diminati. Diminati ramai. Seeing you makes me happy. Orang ini mungkin memantau kamu dari kejauhan, memasang mata-mata untuk melihat kamu, dan melihat kamu ini mungkinnya melalui audio, video call, sesuatu yang dapat dilihat. Dia merasakan begitu, hari-harinya begitu bersemangat kembali ya, ketika dia dapat melihat kamu. Ini sesuatu yang mungkin tidak dia utarakan kepada kamu ya. Seorang yang sangat ego ini tidak akan memberitahu akan perasaannya kepada kamu. Saya tertarik kat yang bawah. Kita ambil yang atas ya. I miss our time together. Dia merindui ya, jika hubungan ini sedang jedah, tidak ada pertemuan atau tidak pernah bertemu, ataupun mungkin kurang berkomunikasi, dia sedang merindukan momen-momen bersama dengan kamu. Sama ada berbual di telefon, bertemu satu sama lain, dia merasakan ada kerinduan yang sangat kuat di hatinya. Kita buka dua kad lagi teman-teman. When can we see each other again? Kamu lihat dia sangat sinkron. Saya baru menyebut yang dia mungkin merindukan pertemuan dengan kamu. Dan dia sudah bertanyakan ini, apakah bilakah kita boleh bertemu kembali? Kita bukakan satu kad terakhir. I can't get you out of my mind. Wow, lagu ini seperti lagu Kylie Minogue ya. Can't get you out of my mind. Lagu itu teman-teman ya. I can't get you out of my head. Lagu itu seperti itu ya. Dia tidak dapat mengeluarkan kamu dari fikirannya. Nah, di sini kita mempersoalkan apakah dia masih mengingati dan memikirkan kamu. Jawapannya, I can't get you out of my mind. Saya tidak dapat mengeluarkan kamu atau menyingkir kamu dari fikiran saya. Sangat jelas ya, menjawab tema readingan hari ini. Teman-teman, saya dan kamu sangat penasaran ya, apakah yang akan atau bakal tertulis di bottom of the deck ini. Kita lihatkan bersama ya. You make me happy. Teman-teman, apabila memikirkan kamu, dia merasakan ada kebahagiaan. Ini bottom of the deck ya. Perasaan yang benar-benar bahagia ketika bersama dengan kamu, dan dia masih memikirkan kamu. You are simply amazing. Kamu adalah seseorang yang benar-benar amazing. Dia sangat admire, mengagumi kamu. Amazing. Kad 7 ini ya, Seven of Cups, admire, mengagumi. You are simply amazing. Wow, teman-teman, pembacaan ini saya rasa sangat padat dan sangat lengkap ya untuk menjawab tema readingan hari ini. Apakah dia masih mengingati, memikirkan kamu, atau masih ada sikap peduli dari si dia? Kita lihatkan apa saja inisial yang bakal hadir di pembacaan hari ini. Baik teman-teman, di sini ada huruf Y Yankee, Z Zebra, I India, D Delta, M Mike, C Charlie. Kita akan buka lagi ya. Ada huruf X X-ray. Mungkin ada sedikit energi mantan atau energi mantan yang tertarik di sini hari ini ya buat kamu. F Foxtrot, P Papa, S Sierra. Wah, banyak juga yang terkeluar ya. L5. Dan akhir sekali kita ada huruf R Romeo. Baik teman-teman, saya harap jelas ya inisial-inisial yang terbuka hari ini. Dan saya akan sebutkan sekali lagi. Kita ada Y, Z, I, D, M, C, X, F, P, S, L, dan R. Teman-teman, mungkin kamu boleh screenshot ya untuk melihatkan inisial-inisial ini dengan lebih jelas lagi. Baiklah teman-teman, sampai di sini dahulu untuk readingan hari ini. Jangan lupa untuk memberikan saya semangat bagi mendukung channel ini melalui like, comment, share, subscribe dan nyalakan tombol loceng bagi mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Teman-teman, di sini saya ingatkan sekali lagi, untuk setakat ini saya hanya mengeluarkan satu video setiap hari. Teman-teman ya, maka saya akan menumpukan perhatian ya di pembacaan saya bagi memberikan energi yang lebih tepat untuk membantu kamu. Baik teman-teman, keep your spirit up and keep spreading the love you guys. Senantiasa bersemangat. God bless you all.
Salam sayang dari saya, and I will see you guys on my next reading. Kita jumpa esok. Bye, take good care.